Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disiapkan dulu ya. Siap, berdoa mulai. Sudah selesai. Dulu salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, seperti biasanya tolong diperhatikan lingkungan kalian, kiri kanannya di bawah, apa masih ada sampah? Udah bersih? Udah terasa nyaman? Dah, sebelum biar kita bersemangat ya, berhubung cuaca panas dan di siang hari ini biar kalian tambah semangat, Ibu harap ketua untuk memimpin yel-yel ya. Silahkan ketua. Berangkat dulu. Yo. Berangkat dulu. Yo. Berangkat dulu. Yo. Semangat. Sempa 2. Semangat. Sempa 2. Sempa 2. Bisa. Sempa 2. Serius. Sempa 2. Kompak. Sempa 2. Kompak. Sempa 2. Kompak. Sempa 2. Kompak. Bersemangat. Aktif dan kreatif. Silahkan duduk. Udah tambah bersemangat? Apalagi kita tadi sudah udah pada makan semuanya ya? Baik, kita masuk ke materi kita pada hari ini. Ibu persiapkan dulu ya. Dah, untuk materi kita pada saat ini coba bisa dihidupkan. Kok enggak nyambung? Coba dulu bantu. Oh. Pada hari ini kita akan praktek ya. Pemasangan konektor pada kabel fiber optik. Ibu akan mereview dulu pembelajaran kita minggu yang lalu. Masih sama ya untuk elemen dengan CP-nya, yaitu dengan elemennya teknologi, jaringan kabel, dan nirkabel. Sedangkan capaian pembelajarannya adalah nanti peserta didik mampu menerapkan fungsi alat kerja fiber optik menggunakan alat kerja fiber optik ya. Sebelumnya kalian sudah tahu ya, jaringan itu dibagi menjadi dua ya, yaitu jaringan apa? Kabel dan nirkabel. Untuk jaringan nirkabel itu media transmisinya menggunakan apa? Nirkabel menggunakan gelombang radio. Contohnya seperti apa? WiFi, apalagi infrared ya. Kemudian Bluetooth ya. Itu adalah media transmisi untuk jaringan nirkabel ya. Sedangkan untuk jaringan kabel, media transmisi yang kita gunakan apa? Kabel ya. Ada 3 jenis kabel, sudah tahu ya Ibu. Ibu rasa kalian sudah tahu. Yang pertama itu kabel apa? Koaksial. Yang kedua, dan yang ketiga, ya. Untuk pembahasan kita, yaitu kita fokus ke kabel fiber
optik. Nah, apa itu kabel fiber optik? Jenis kabel yang berfungsi mengubah untuk mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu ke titik yang lain. Bahan utama kabel fiber optik ini apa? Serat kaca ya. Ibu mau bertanya, apakah sudah pernah melihat orang yang membuat kabel fiber optik ini? Sudah di mana? Di video ya. Karena memang kita belum ada kunjungan ya. Kemudian untuk pembuatan kabel fiber optik ini pun mungkin di Indonesia belum ada ya. Itu menggunakan alat atau teknologi yang canggih ya. Bisa kalian lihat, mungkin ada videonya. Di situ kalian akan tahu bagaimana cara membuat kabel fiber optik itu benar ya. Kabel fiber optik itu terbuat dari apa? Kaca ya, tabung kaca. Kemudian jenis transmisi pada kabel fiber optik ini ada dua, yaitu single mode dan multi mode ya. Biasanya jenis kabel fiber optik ini lebih sering dipakai pada satu instansi jaringan dengan kelas menengah hingga atas. Kemudian ada yang namanya fungsi kabel fiber optik. Ada 3 fungsi kabel fiber optik. Yang pertama itu dia adalah saluran komunikasi. Dia banyak digunakan untuk saluran komunikasi sebab kabel ini memiliki kecepatan transmisi serat optik yang sangat tinggi ya. Kenapa? Nah, karena dia tadi mentransmisikan data melalui cahaya ya. Nah, kemudian transmisi data lebih cepat. Manfaat lain dari pengguna kabel fiber optik itu adalah kemampuannya dalam mentransmisikan data lebih cepat. Kemudian yang ketiga apa? Digunakan untuk industri medis ya. Kemudian ini kabel fiber optiknya dimanfaatkan dalam industri medisnya seperti endoskopi, laser medis dan fototerapi. Bisa kalian lihat pada gambar ini adalah struktur dari kabel fiber optik ya. Nah, itu kalian lihat di mana letaknya outer jacket. Nah, paling luar sesuai dengan fungsinya tadi ya. Ini dia adalah jenis peralatan fiber optik beserta fungsinya. Udah pernah lihat alat ini? Kapan? Di video. Belum pernah lihat secara langsung ya. Nah, mungkin untuk saat ini kita belum ada juga alat ini. Semoga tahun ke depannya ada ya. Yang pertama itu ada namanya fusion splicer. Dia fungsinya adalah untuk menyambungkan serat optik. Nah, dia nanti antara ujung dengan ujung yang satu akan disatukan ya. Nah, nanti akan disambungkan menggunakan alat ini. Bisa kalian lihat di depan. Bisa dipahami yang gambar ini? Fusion ya. Tapi kita akan lebih pahamnya lagi kalau kita memang sudah lihat dan langsung praktek. Tapi setidaknya kalian sudah tahu ya. Kemudian ada yang namanya striper atau miller. Nah, dia berfungsi untuk apa? Dia adalah untuk mengupas dan memotong daging kabel. Nanti ada, kalau alat ini ada ya. Kemudian ada yang namanya cleaver. Apa itu cleaver? Dia untuk memotong kor kulit kabel optiknya yang sudah dikupas. Kemudian ada lagi alatnya yang bernama dengan
OPM ya. Nah, berfungsi untuk apa? Dialah nanti yang akan mengetahui seberapa kuat cahaya. Kemudian ada OTDR ya. Nah, ini juga ada alatnya. Kita belum ada juga ya. OTDR kalian setidaknya kalian sudah tahu dan kalian tahu fungsinya ya. Dia adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi komunitas atau himpunan suatu kabel serat optik atau kabel di mana yang bermasalah. Karena sebagaimana kita ketahui kabel fiber optik itu panjang ya. Nah, kalau dicek ditelusuri satu-satu akan makan waktu yang banyak dan tidak efisien kerja kita. Makanya perlu alat yaitu OTDR yang akan menunjukkan di titik mana terjadi permasalahan pada kabel fiber optik itu. Kemudian ada light source-nya. Nah, ini bisa kalian lihat seperti apa nih? Seperti alat medis ya. Kemudian ada yang ketujuh itu apa? Optical fiber identifier ya. Setidaknya kalian sudah tahu bentuk alatnya ya. Kemudian ada juga visual fault locator. Ini adalah senter nanti yang kita gunakan untuk menguji cahaya dari kabel fiber yang akan kita buat ini ya. Kemudian ada konverternya. Konverter ini adalah nanti yang akan kita pasang dalam satu jaringan yang nanti dia akan berfungsi untuk mengkonversi ke fiber optik ya. Kemudian ada yang berikutnya adalah konektor fiber optik ya, atau ini adalah konektor fast fiber optik ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kabel ya. Udah tahu ya. Kemudian ini ada alat-alatnya. Silahkan diambil oleh ketua kelompok ya. Alat dari fiber optik ini kita lanjut untuk praktek ya, silahkan. Kemudian langsung dipotong, ambil kabelnya 1 meter lah, 1 meter 1 orang. Yang pertama itu ada enggak stripernya? Ada ya, striper ada. Yang kedua clipper, ini dia gambar dari clipper. Udah dikeluarkan. Bisa ditunjukkan dulu striper yang mana ya ketua? Nah itu ya. Silahkan yang lainnya mana, tunjukkan dulu. Stripernya yang mana? Dah, striper dulu. Striper. Kemudian ada yang namanya cleaver ya. Apa tadi fungsi cleaver? Untuk memotong core ya, core dari. Coba ditunjukkan lagi mana cleavernya. Ayo, semua kelompok menunjukkan ya mana cleavernya. Kelompok 1 silahkan, kelompok 2 tunjukkan. Kemudian apa lagi? Yaitu ada optical power meter atau OPM. Silahkan ditunjukkan juga. Dan juga ada visual fault locator ya. Coba ditunjukkan lagi yang mana? Udah? Apa lagi yang ketinggalan? Ada satu lagi ya, juga tang untuk mengupas kulit dari itu sama dengan striper tadi ya, juga untuk mengupas kulit. Sebelum kita mulai ke praktek, Ibu akan jelaskan dulu
struktur dari sudah Ibu jelaskan juga tadi ya, tapi Ibu akan langsung menjelaskannya dengan kabel ini. Kalau tadi Ibu melihatkan gambar ya, kalau sekarang kabel ini. Contoh kabel fiber optik yang kita pegang ini adalah kabel fiber optik 1 core 3 seling ya. Seling ini apa? Apa seling? Yaitu kawat ya, kawat. Ini bisa nanti kita buktikan yang mana selingnya. Yang pertama itu bisa kita lihat, nampak enggak di ujungnya itu yang ada kawatnya, nampak ya. Ini bisa kita pisahkan dulu kawat ini dari kabel. Adalah pakai tang nih ya, coba pisahkanlah dulu. Silakan dipisahkan, nanti pinjam tangnya lagi. Dah, sudah paham ya? Yang mana itu kabel fiber optik 3 seling 1 core ya. Ini adalah selingnya, sedangkan core-nya belum terlihat ya. Kalau nanti kita kupas ya. Baiklah, kalian sudah tahu fungsi dari alat yang ada di meja masing-masing? Sudah tahu? Bisa kita mulai untuk praktek. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan ini konektor ya. Konektor apa? Untuk bahasa gaulnya adalah konektor buaya ya. Kenapa? Bisa kita lihat. Kenapa? Iya, nanti bisa kalian otak-atik sendiri ya, lihat sendiri kenapa dia disebut dengan konektor buah ya. Ini masing-masing kelompok Ibu kasih 2 ya. Kalian juga harus mempersiapkan tisu ya. Silahkan diambil tisunya. Tisu ini adalah nanti untuk membersihkan ya, dengan alkohol. Silakan ambil tisunya. Ini alkoholnya bisa gantian aja makainya ya, alkoholnya ya. Udah. Kabel konektornya. Iya. Pinjam Ibu dulu 1. Untuk konektornya ini dia terbagi sini. Ada lagi 1. Oh ini. Terbagi menjadi 3 ya. Ini untuk untuk bisa kalian copot, lepaskan dulu ya. 3 bagian ini. Udah? Udah dipersiapkan di atas mejanya konektornya. Udah. Kita lanjutkan. Nah, ini sudah kita siapkan ya. Alat dan bahannya sudah kita siapkan. Udah ada di atas mejanya. Kemudian ini adalah langkah-langkah pemasangan konektor fiber optiknya ya. Yang pertama itu kita sediakan tang potong sudah. Kemudian sudah dipotong kabel FO-nya ya. Dan yang kedua, setelah Anda memperoleh posisi yang diinginkan untuk dipotong, tekan tang sesuai dengan tenaga hingga lebih keras dan kabelnya putus. Kemudian sudah dipisahkan juga. Sudah. Tuh pemisahannya ya. Kemudian kita lanjutkan untuk mengupas kulit dari fiber ini ya, kabel fiber optik itu dengan menggunakan tang striver itu ya. Nah, ini adalah contohnya ya, bisa kalian luruskan, masukkan ujung ini ya, ujung kabel fiber optiknya ke dalam. Ini ada
Itu bisa kalian ukur berapa panjangnya ya, berapa panjang dari kabel yang akan kita gunakan. Biasanya pakai 5 ya. Pakai 5 aja. 5 ya. Dah, ditekan. Nah, ini perlu tenaga ya. Ya. Silahkan Ibu coba dulu. Nah, dah. Ini adalah contoh dari core-nya, tapi belum ke core-nya ya, masih dilapisi ya, masih dilapisi cladding ya. Nih, silahkan kalian praktekkan. Gimana? Berarti tidak pas kalian memotongnya itu ya. Coba lagi potong yang kuat. Ah, ini ya. Ah, ini ada ukurannya nih, ini ada ukurannya. 4 atau 5 boleh ya. Nah. Ya. Udah. Kemudian apa yang kita gunakan lagi? Tolong tisunya ditaruh di atas meja ya. Nah, dah, biar nampak yang kita serut. Udah ditaruh tisunya. Lanjut kita untuk menserut core-nya ini ya. Nah. Ambil mata yang paling kecil. Nah. Coba keluarkan strivernya yang warna kuning. Nah. Diluruskan, kemudian diserut ya. Diluruskan, serut. Nah, nanti akan nampak. Ya, kalian harus berhati-hati jangan sampai patah. Harus diterapkan K3LH ya. Karena core ini sangat bahaya kalau misalnya masuk ke kulit kita ya. Untuk mungkin sekarang tidak berbahaya, beberapa tahun mendatang bisa stroke ya kalau misalnya fiber optik ini masuk ke dalam. Oh iya, pakai alkohol langsung, kasih ini dia alkoholnya ya. Udah bersih. Berikutnya adalah pemotongan dengan clipper ya. Nah, kasih. Ini yang mau pakai alkohol ya, bersihkan dengan alkohol. Core-nya ini harus bersih karena dia akan berpengaruh pada transmisi cahayanya ya. Untuk selanjutnya gunakan cleaver lagi ya untuk memotong core-nya ini. Udah pakai cleaver? Ini potongannya mana?
Ini ya, pakai ini udah dipotong. Pakai ini enggak? Pakai ini potong ya. Pakai clipper ini. Kalau merasa ragu boleh diulang lagi ya. Pinjam ibu konektor. Pemotongan clipper mana? Silahkan itu di video. Udah. Ini adalah langkah-langkah untuk pemasangan dari pemotongan dari core-nya. Silahkan dipotong ya. Setelah dipotong, masukkan baut yang ini ya, bagian dari konektornya. Hati-hati ya, jangan sampai patah ya. Silahkan coba. Udah. Hah? Siap dibersihkan terus. Nah, dari sini ya, buka ini. Nah, inilah yang membuatnya seperti mulut. Bukan kakinya. Udah itu deh. Iya bagi buka sih. Kalau LO berarti putus ya, tidak bisa berfungsi. Tapi ini goyangkan lagi, tadi kan ada masuk nih. Kalau LO berarti berarti ini tidak sampai. Siapa masang Masih. Oh. Belum. Dia harus di bawah min 25. Coba yang iya. berhenti sendiri nanti kok. Untuk pembelajaran kita hari ini udah berhasil ya. Ada beberapa kelompok yang berhasil dan mungkin ada juga beberapa kelompok yang masih kurang ya. Tapi sedikit lagi berhasil, harus dicoba lagi ya. Dan dari pembelajaran ini, Ibu rasa kalian sudah paham ya. Sudah tahu apa fungsi dari alat fiber optik ini. Dan tadi dengan adanya yang berhasil berarti sudah membuktikan kalian sudah paham dan tahu fungsi dari alat kerja dari fiber optik. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk minggu depan ya,
Kita akan masih melanjutkan untuk praktek pemasangan konektor ini karena masih ada beberapa kelompok yang belum berhasil ya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.